Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Wiwi. Bu Wiwi berharap anak-anak sehat selalu semuanya. Kita mulai melanjutkan pembelajaran IPA tentang teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan. Anak-anak, struktur dari tumbuhan banyak menginspirasi para ahli sehingga dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemudahan hidup manusia. Struktur organ dan jaringan tumbuhan dikembangkan untuk berbagai teknologi, misalnya seperti panel surya atau sel surya atau solar cell, sensor cahaya, lapisan pelindung, pengilap mobil, dan alat pemurnian air. Mari kita bahas satu demi satu. Anak-anak, tumbuhan memiliki struktur dan fungsi tertentu yang dapat melangsungkan mekanisme kehidupan. Mekanisme setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang unik dan berbeda. Karenanya, mekanisme pada tumbuhan bisa menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan suatu teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Apa saja teknologi tersebut? Yuk kita pelajari bersama-sama di sini. Sebelumnya, ringkasan materi bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang jaringan tumbuhan, baik itu jaringan pada akar, batang, dan daun. Maka sekarang kita akan membahas tentang teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Surya adalah nama lain dari matahari. Jadi panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui konduktor menjadi arus listrik. Mekanisme panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya, karbon dioksida, dan klorofil yang menghasilkan oksigen dan glukosa. Sudah kita pelajari di pertemuan yang minggu yang lalu. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Nah, elektron pada klorofil bergerak melalui saluran yang menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Nah, ini yang dimanfaatkan. Jadi, selanjutnya muatan positif bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi berupa ATP, adenosin trifosfat, dan NADPH. ATP dan NADPH digunakan mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Berikut reaksi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia pada proses fotosintesis. Tetapi pada panel surya, energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Jadi, sekali lagi anak-anak, panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari atau energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Jadi ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Sekali lagi, panel surya terinspirasi mekanisme pada daun. Jadi cahaya diserap oleh klorofil kalau pada daun. Tapi kalau pada panel surya bukan klorofil ya anak-anak ya. Tapi ketika matahari bersinar maka menyebabkan elektron pada panel surya yang bergerak melalui suatu konduktor. Nah, selain panel surya, listrik juga bisa dihasilkan dari panel solar
ivy. Bunga ivy adalah bunga yang tumbuh di benua Eropa. Nah, bunga ini merambat pada bangunan, kemudian daunnya itu selalu menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, karena merambat pada bangunan untuk melakukan fotosintesis, nah ini para ahli atau para ilmuwan terinspirasi memakai contoh atau bunga ivy ini, tumbuhan ini untuk membuat panel surya, atau karena terinspirasi oleh bunga ivy maka disebut panel solar ivy. Nah, anak-anak bisa lihat itu daunnya. Jadi bisa tumbuhannya itu jadi bisa dipasang panel solar ivy-nya sesuai dengan keinginan kita. Kalian lihat itu pada gambar yang B, itu panel surya ivy seperti tumbuhan yang menempel pada bangunan. Sekarang yang kedua atau B, sensor cahaya. Penggunaan sensor cahaya adalah pada lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor atau disingkat LDR, dan saklar pengatur on off. Fotoresistor mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Fotoresistor adalah resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Jadi yang mengatur besar kecilnya itu adalah banyaknya cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Sehingga apabila ada cahaya, mampu menghantarkan listrik. Nah, saat menjelang pagi, matahari mengenai resistor, mengakibatkan listrik mengalir melalui saklar. Saklar menjadi aktif dan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerang jalan menjadi mati. Jadi saat menjelang malam itu kan arus listrik tidak dapat mengalir, sehingga tidak ada arus listrik yang menuju saklar. Akibatnya saklar dalam kondisi on dan lampu penerang jalan menyala. Jadi prosesnya seperti itu. Mekanisme pada lampu penerang jalan terinspirasi oleh mekanisme pada tumbuhan kaktus, Opuntia species. Kaktus hidup di gurun pasir yang kering, sehingga memiliki stomata yang unik. Stomata itu akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari, karena untuk mengurangi penguapan air. Stomata itu adalah mulut daun dan itu terdapat pada bagian epidermis. Ini anak-anak, proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga atau guard cell. Sel penjaga memiliki reseptor cahaya atau fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Bisa kita lihat ini untuk stomata, posisi membuka, kemudian posisi menutup. Membuka menutupnya diatur oleh sel penjaga. Bisa kita pelajari juga ini, lanjut keterangannya. Saat siang hari, fotoreseptor akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya sel penjaga akan mengecil. Kalau mengecil berarti stomata tertutup. Sedangkan malam hari, air dipompa lagi ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion. Akibatnya sel penjaga menjadi lebih besar dan stomata
terbuka. Berikut mekanisme membuka dan menutupnya stomata pada kaktus. Anak-anak bisa amati dengan jelas saat stomata membuka dan saat stomata menutup. Yang ketiga, lapisan pelindung dan pengilap atau yang membuat mengkilap. Pada permukaan daun talas, anak-anak tahu daun talas itu tidak akan basah, sehingga sampai ada peribahasa bagai air di daun talas. Jadi membentuk bulatan-bulatan itu ya anak-anak ya. Kemudian sama juga pada daun teratai. Karena dilindungi oleh lapisan kutikula atau katikel. Kutikula itu tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Nah, kedua senyawa itu bersifat hidrofobik, tidak suka air. Artinya dia tidak mau mengikat air. Kalau tidak mau mengikat air, berarti air tidak akan membasahi lapisan, atau air tidak mengenai lapisan, berarti di bagian permukaan akan kering atau tidak basah. Kemudian lapisan lilin juga mampu mencegah menempelnya debu dan kotoran, sehingga membuat daun tetap bersih. Nah, kemudian ini diadopsi oleh para ilmuwan untuk pembuatan cat, sehingga tidak mudah kotor, juga tidak basah atau anti air, demikian juga mengkilap. Nah, misalnya pada semir sepatu, kemudian pada mobil, cat mobil, dan perabotan rumah yang lainnya. Kemudian lapisan lilin tadi dikatakan juga mampu mencegah menempelnya debu dan kotoran, berarti kan daun tetap bersih. Nah, maka ilmuwan juga ini membuat cat yang tidak mudah kotor. Jadi ada lapisan mengkilap, kelihatan lebih indah, dan lapisan anti air, jadi tidak basah, tidak kotor, dan mengkilap. Ini bisa kalian lihat di situ dibandingkan anak-anak ya, itu daun talas atau daun keladi tidak basah, itu permukaan daunnya tidak basah oleh air. Demikian. Kita lanjutkan yang keempat atau D, alat pemurnian air. Perairan yang ditumbuhi eceng gondok, kondisi airnya jernih. Anak-anak, eceng gondok itu akarnya berbentuk serabut-serabut yang rapat dan mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air, sehingga air menjadi bersih. Zat-zat beracun pun diserap oleh eceng gondok. Di sini disajikan jalur penyerapan air pada akar dan partikel yang lain. Ini lebih jelas anak-anak. Yang sebelah kiri itu adalah tumbuhan eceng gondok, akarnya bisa kita lihat. Kemudian di sebelah kanan itu adalah gambar dari penyerapan air dan partikel-partikel yang lain. Nah, apabila sel akar diamati dengan mikroskop, maka pada akar terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran daya ikat tertentu. Salah satu salurannya yaitu aquaporin. Ini tadi anak-anak gambarnya bisa kalian amati lebih jelas. Sebelum saya lanjutkan keterangan tentang aquaporin. Nah, aquaporin adalah saluran atau protein kanal yang hanya dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk. Nah, mekanisme ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga menghasilkan air yang jernih.
Nah, ini adalah contoh alat pemurnian air walaupun berukuran kecil. Kemudian, struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi arsitek untuk membuat rancangan bangunan. Contohnya gedung Esplanade di Singapura. Memiliki atap yang bentuknya segitiga seperti kulit durian. Berarti kalau cahaya itu datang dari mana saja dapat masuk ke dalam gedung, sehingga dapat menjaga intensitas cahaya. Jadi, kalau misalnya cahaya dari atas atau dari utara, dari timur, dari atas, kemudian matahari mau tenggelam dari barat, berarti cahaya tetap bisa masuk sehingga lebih hemat listrik. Lebih hemat listrik berarti lebih hemat energi sekaligus biaya. Anak-anak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Selamat mengerjakan ulangan harian hari ini. Kerjakan dengan teliti. Semoga sukses. Tolong jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian anak-anak dari Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.